Saat ini komposisi timnas Indonesia bisa dibilang udah 80% sempurna. Yap, bila semua pemain keturunan udah resmi jadi WNI, maka PR Coach Shin jelas adalah tinggal mencari sosok penyerang yang mumpuni. Sebab berkaca dari Piala Asia lalu, sebenarnya Indonesia udah sangat oke dari sisi build up. Akan tetapi, seringkali finishing menjadi masalah, seperti yang terjadi di laga versus Vietnam maupun Australia. Untuk itu diketahui Coach Shin udah terbang langsung ke Belanda dan beberapa negara lain untuk mencari striker keturunan. Dan menurut kabar yang ada, setidaknya ada 2 nama teratas yang kemungkinan bisa dijajaki. Mereka adalah Ole Romani dari FC Utrecht dan Milan Manhoef yang kini main buat Stoke City. Jelas keberadaan mereka akan sangat berguna bagi timnas Indonesia, mengingat udah ada Ragnar Uratmangun yang selangkah lagi menjadi WNI. Bila semua berjalan lancar, maka trio ini diprediksi bisa membuat lini serang timnas lebih tajam. Karena di tengah, mereka akan disupport gelandang-gelandang macam Tom Haye, Ivar Jenner, dan Marcelino. Atas dasar itulah, maka peluang Indonesia untuk bisa mewujudkan mimpi di siang bolong, lolos ke Piala Dunia sedikit lebih terbuka. Harus diakui kalau salah satu kekurangan timnas Indonesia yang paling mencolok adalah sektor depan. Sejauh ini hanya ada nama Rafael Strijk yang terbilang di atas rata-rata. Namun ia masih 20 tahun dan di klubnya ADO Den Haag, Rafael masih berusaha keras menembus skuad inti. Dan jika pilihannya ada pada penyerang di Liga 1, wah maaf nih, buat bersaing di level Asia sangat berat jika kualitas liganya masih gitu-gitu aja. Kalau striker Liga 1 sebaik itu, di Piala Asia lalu nggak mungkin Coach Shin sampai memainkan Elkan sebagai striker. Oke lah, mungkin Sananta masih cedera, tapi kan masih ada Dendi ataupun Dimas Derajat. Namun begitulah realitanya. Di sisi lain, Coach Shin sendiri kabarnya udah terbang ke Belanda dan beberapa negara lain untuk mencari striker keturunan yang mumpuni. Sebab sejauh ini hanya Ragnar Uratmangun yang ibaratnya tinggal ACC aja dari DPR atau apapun itu. Namun kita juga harus tahu kalau Ragnar bukanlah tipe goal-getter. Ia lebih sebagai kepembuka ruang. Maka dari itu, Coach Shin butuh pemain yang bertipe killer di depan gawang dan bermain di kompetisi elit. Dan sejauh ini baru ada 2 nama yang dirasa masuk kriteria. Mereka adalah Ole Romani dan Milan Manhoef. Yap, Ole Romani, striker FC Utrecht yang satu ini, bisa menjadi solusi goal-getter timnas Indonesia. Pemain 23 tahun ini lahir di Nijmegen, Belanda pada 20 Juni 2000. Diketahui kalau dia memiliki garis keturunan Indonesia dari neneknya, dari jalur ibu yang lahir di Medan, Sumatera Utara. Nah, Romani sendiri merupakan produk dari Akademi NEC Nijmegen. Sempat dipinjamkan ke Willem II pada 2020, akhirnya dia dijual ke FC Emmen pada Januari 2022. Bersama FC Emmen, penampilannya bisa dibilang cukup oke, di mana dia mampu mengemas 11 gol dalam 33 penampilan di Eredivisie musim 2022-2023. Nah, setelah menjalani musim yang hebat di FC Emmen, musim ini Romani pindah ke FC Utrecht dengan sudah mencatatkan 15 penampilan di semua ajang. Ya, Romani sendiri berposisi asli sebagai real striker. Posturnya yang bertinggi 185 cm sangat menunjang untuknya dalam memaksimalkan umpan-umpan udara. Karena bagaimanapun, itu adalah salah satu kelemahan timnas yang paling mencolok di Piala Asia kemarin. Selanjutnya adalah Milan Manhoef. Striker ini adalah salah satu striker paling potensial di Belanda saat ini dan baru saja dibeli oleh Stoke City dengan nilai 69 miliar rupiah. Manhoef sendiri diketahui punya kemampuan lebih dalam urusan kecepatan dan pandai memanfaatkan ruang. Selain itu, insting golnya pun sebagai winger juga oke. Di mana sebelum join ke Stoke City, ia main buat Vitesse di Eredivisie dan sukses mengemas 16 gol dan 14 assist dari 88 penampilan.
Dilansir dari Transfer Market, posisi naturalnya adalah sayap kanan. Namun, ia juga mahir jika diminta main sebagai sayap kiri ataupun penyerang tengah. Yap, bila semua berjalan lancar, maka lengkap sudah komposisi timnas Indonesia. Dan khusus lini depan, jelas keberadaan Urat Mangun di kiri, lalu Manhoef di kanan, serta Romani sebagai target man akan membuat lini serang timnas jadi lebih menjanjikan. Terlebih di tengah mereka akan disupport trio Ivar Janar, Tom Haye, dan Marcelino. Maka ini dijamin akan membuat permainan timnas benar-benar akan memiliki rasa Eropa. Karena di barisan belakang, deretan para pemain keturunan berkualitas pun juga ada, termasuk kiper. So, ibaratnya ini hanya masalah waktu bagi Indonesia bisa tampil full tim dengan para pemain keturunan yang main di luar negeri. Nah, melihat ini semua pasti akan muncul sentimen dari para lokal Pride Mania. Ya gimana ya, susah sih ngadepin orang kayak gini. Jepang misalnya, kurang bagus apa liganya di Asia, tapi tetap aja pelatih memanggil 90% pemain yang mentas di Eropa. Jadi ya nggak ada alasan buat Indonesia yang liganya bahkan di Asia nomor 6 dan di Asia nomor 24 untuk protes berlebihan. Toh pemain yang tampil juga punya darah Indonesia, jadi mereka juga berhak membela timnas Indonesia. Dan suka tak suka, selama Liga 1 masih gitu-gitu aja dari sisi teknis maupun non-teknis, ya udah bakal sulit bersaing untuk masuk ke timnas Indonesia.